Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai materi kognitif sosial pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Dwi Rizky Anandari Sulaiman, SPSI, MSI, selaku dosen kami pada mata kuliah ini. Baik, saya ingin memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Baik, perkenalkan nama saya Andi Nurhanifah Rofifah dan teman saya Ines Sri Wahyuningsi Manguli, Muhammad Hari Pribadi Syam, dan Syarifah. Baik, pertama-tama saya ingin membahas mengenai sejarah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh seorang psikologi Albert Bandura sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor, meliputi faktor kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku. Teori sosial kognitif adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Baik, itu saja dari saya. Mungkin akan dilanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ines Reningsi Mangguling dari kelas PTIKD Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pengertian kognitif dan kognitif sosial. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, yang padanan katanya itu knowing, yang berarti mengetahui. Dalam artian luas, cognition atau kognisi ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer dan menjadi salah satu domain atau wilayah atau ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berkaitan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesenjangan, dan keyakinan. Ranah kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalian dengan ranah rasa. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap-sikap. Individu-individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Nah, itulah penjelasan singkat saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Implikasi pendekatan atau teori kognitif sosial terhadap pendidikan. 1. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya. Pertumbuhan dan perkembangan individu merupakan suatu proses sosial. Individu tidak berinteraksi dengan lingkungan fisiknya sebagai suatu individu terikat, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Akibatnya lingkungan sosial berada di antara individu dengan lingkungan fisiknya. Interaksi individu dengan orang lain memainkan peranan penting dalam mengembangkan pandangannya terhadap alam. Teori Piaget berfokus pada anak-anak mulai dari lahir hingga remaja dan menjelaskan berbagai tahap perkembangan, termasuk bahasa moral, memori, dan pemikiran. Ada 4 tahapan perkembangan anak menurut Piaget dalam Willis R. 2011, yaitu A. Tahap sensori motor, umur 0-2 tahun. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah.
Kemampuan yang dimilikinya antara lain melihat dirinya berbeda dengan objek sekitarnya, mencari rangsangan melalui sinar lampu dan suara, memperhatikan sesuatu lebih lama, mendefinisikan sesuatu dengan memanipulasinya, memperhatikan objek sebagai hal yang tetap lalu ingin mengubah tempatnya. B. Tahap preoperasional, umur 2-7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu preoperasional dan intuitif. Preoperasional umur 2-4 tahun. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya. Walaupun masih sangat sederhana, tahap intuitif umur 4-7 atau 8 tahun. Anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak dalam menarik kesimpulan yang sering tidak diungkapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu, pada usia ini anak telah dapat mengungkapkan isi hatinya secara simbolik, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman yang luas. C. Tahap operasional konrek, umur 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Ciri kelompok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai adanya reversibel dan kegagalan. D. Tahap operasional formal, umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan, model berpikir ilmiah dengan tipe hipotiko, deduktif, dan induktif sudah mulai memiliki anak. 2. Implikasi teori kognitif Piaget dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang penting terkait teori kognitif sebagai dikemukakan oleh Piaget. Di antaranya adalah A. Individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang menjadi titik pusat dari teori belajar kognitif Piaget ialah individu mampu mengalami kemajuan tingkat perkembangan kognitif atau pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Maksudnya adalah pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk dan dikembangkan oleh individu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. B. Individualisasi dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan terhadap individu harus berdasarkan perkembangan kognitifnya, atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. 2. Teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Bruner telah mempelopori aliran psikologi kognitif yang memberi dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya pengembangan berpikir dengan cara mementingkan partisipasi akibat individu dan mengenal adanya perbedaan kemampuan untuk melakukan eksplorasi dan penemuan-penemuan baru. Ketiga, implikasi teori belajar Jerome Bruner dalam pembelajaran. Pada prinsipnya, teori kognitif sebagai dikemukakan oleh Bruner merupakan pengembangan dari teori kognitif Piaget. Bruner lebih menekankan bagaimana mengeksplorasi potensi yang dimiliki oleh individu. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam pembelajaran terkait dengan teori kognitif Bruner. Di antaranya adalah A. Partisipasi aktif individu dan mengenal perbedaan. Dalam proses pembelajaran harus menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga dengan demikian individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori-teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. B. Guru sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Guru berperan sebagai tutor, fasilitator, motivator, dan evaluator. Dengan kata lain, guru tidak harus mengendalikan proses pembelajaran. Contoh penerapan pendekatan kognitif sosial dalam pendidikan. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara serta diskusi dengan teman-temannya. Aplikasi teori belajar kognitivisme dalam pendidikan dan pembelajaran, yaitu guru harus memahami bahwa siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar belajar menggunakan benda-benda konkret. Keaktifan siswa sangat dipentingkan. Guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari sederhana ke kompleks. Guru menciptakan pembelajaran yang bermakna, memperhatikan perbedaan individual siswa untuk mencapai keberhasilan siswa. Jadi dalam kegiatan pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian siswa kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Saripa. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Muhammad Harib Pribadi Syam.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori Albert Bandura. Kelebihan dari teori Bandura yaitu lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Karena itu menekankan bahwa lingkungan dan perilaku seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulus, tetapi juga hubungan timbal balik interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Sedangkan kekurangan teori Albert Bandura yaitu teori ini memiliki kelemahan jika berdiri sendiri karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenai peniruan tingkah laku dan peniruan tersebut tindakan optimal jika tidak ada pengulangan. Selain itu, jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, pasti tidak hanya perilaku baik saja, tetapi tidak menutup kemungkinan tindakan buruk juga akan ditiru oleh seseorang. Baik, buat teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah kelompok kami sampaikan, teman-teman bisa bergabung di Meet untuk bertanya atau mau menanggapi mengenai materi yang telah kami sampaikan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.